Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hajatina wa yu'li darajatina bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bibarakati wal karamati ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallif hadzal kitab al-adhkar al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alayna min barakatihim wa amtir alayna ghaitha karamatihim lahumul fatihah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, para jamaah pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari Kak Dinto kita akan memulai mengkaji, mengaji ilmunya Allah yang termaktub di dalam kitab Al-Adhkar yang disusun dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria An-Nawawi yang terkenal dengan Imam An-Nawawi, yang banyak karya-karyanya termasuk karya Imam Nawawi yaitu adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang pernah kita pelajari dan kita kaji. Di pagi hari ini kita akan memulai kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi dengan penuh harapan moga-moga apa yang kita kaji mulai dari awal sampai akhir membawa barakah dan hikmah bagi kita, keluarga kita, anak-anak foto kita, bangsa bernegara, serta memperkuat dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kita awali dengan muqaddimah, awalan pendahuluan yang ditulis disampaikan oleh pengarang kitab yaitu Imam Nawawi. Di dalam muqaddimah ini didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan kutipan ayat surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, adhkurkum, maka aku akan ingatkum kepada kalian semua. Jadi kitab ini dimulai dengan mengutip firman Allah tentang yaitu persoalan zikir, ingat kepada Allah. Artinya ketika kita semua ingin diingat oleh Allah, ingin dikenal oleh Allah, maka kenalilah Allah, maka ingatlah Allah. Nah, kuncinya ketika kita semua ingin bahagia, maka ingatlah Allah,
maka kebahagiaan akan menghampiri dan menyelimuti keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Karena yang memiliki segalanya hanyalah Allah. Makanya ingat zat yang maha mencipta dan maha segalanya. Fadkuruni adkurkum. Sebaliknya ketika kita banyak atau sering atau jarang kita mengingat Allah, kita banyak melupakan Allah, sering melupakan Allah, bahkan Allah tidak pernah diingat dalam kehidupannya, maka sebaliknya Allah tidak akan ingat dan kenal kepada kita. Makanya kuncinya orang kak itu adalah ingat. Ingat ini kan nomor satu. Ingat ini kan nomor satu. Karena ketika sudah diingat berarti ada amal, ada perbuatan. Nah ini kan ingatan ini kan nomor satu. Makanya ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita semua. Washkuruli, dan hendaklah engkau bersyukur li kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur nikmat, tidak mengingat nikmat Allah. Jadi kitab ini diawali dengan kutipan ayat atau surah Al-Baqarah ayat 152 yang mengandung makna. Yang pertama, kita diajak untuk selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kita diajak untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itulah kunci sebenarnya dalam kehidupan. Ingat, syukur, ingat, syukur. Dan ini satu paket. Orang tidak akan mungkin bersyukur tanpa ingat. Bersyukur itu mengingat nikmat Allah. Orang yang ingat berarti itu mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita oleh zat yang menciptakan kita. Berarti ingat, syukur, satu paket yang tidak bisa dilupakan dan dipisahkan. Nah, ini harus ada dalam diri kula panjenengan. Tidak boleh hilang. Kalau salah satunya hilang, maka kita tidak akan menggapai kebahagiaan. Maka ingatlah Allah. Perbanyak kita mengingat Allah dengan zikir kita, dengan ibadah kita, dengan maha luasnya Allah. Lah, silakan diingat, ya. Allah akan mengingat kita. Kalau kita membesarkan Allah, Allah akan memuliakan kita. Nah, kuncinya nikah. Kitab ini dimulai dengan ayat yang menurut saya merupakan kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jutaan, miliaran, triliunan orang semuanya menghadap kepada Allah. Ketika di yaumil mahsyar berkumpul, maka orang yang selalu ingat kepada Allah, dia memiliki tanda-tanda dan Allah akan ingat kepadanya. Cek kabater, Allah maha besar, maha segalanya, maha melihat, maha mendengar. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari melalui ayat ini kita bangun kembali untuk selalu ingat kepada Allah. Nafas kita, gerak langkah kita harus bersama Allah. Kau tu ingat ke Gusti Allah. Ajalan, alhamdulillah ya Allah, ajunan sama jalan abdina. Itu sudah cukup ingat kepada Allah. Misalnya ngakan, alhamdulillah, ajunan sama ngakan abdina. Nyipta setejana. Loh, itu luar biasa. Namanya rasa. Merasakan kehadiran Allah melalui nikmat Allah. Selain sholat yang wajib dikerjakan. Kalau itu sudah wajib ya. Wajib. Mengingat secara formal. Makanya ingat itu ada dua. Ingat yang formal dan ingat yang tidak formal. Tidak formal, di lain ketentuan-ketentuan kewajiban-kewajiban itu. Formalnya 5 waktu, ingat harus kepada Allah terus. Nah, di sholat pun diajak untuk ingat. Jadi bukan untuk sholat, tapi untuk ingat. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, maka hendaklah engkau sholat untuk mengingatku. Nah coba. Berarti zikir, ingat, ini kan menempati posisi terutama. Bukan sholatnya yang penting, tapi ingatnya di dalam sholat. Ayat itu jelas. Aqimis sholata
Jadi kita sholat untuk apa? Untuk mengingat Allah. Makanya latihan di luar sholat kita mengingat Allah. Bagaimana ketika kita sholat memang perintahnya harus ingat, berarti sholat harus kadang sholat tak ingat Allah. Makanya harus setiap saat kutu ingat Allah agar ketika sholat tambah mengingat Allah. Ingat, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu mengingat Allah. Baru Allah akan ingat kepada kita. Artinya alako kelu puru andi opa every opa beda imbalan beda bisyarah. Tak alako minta opa tak bisa. Tak mengingat suruh diingat tak bisa. Akan terlupakan kalau kita tidak mengingatnya. Nah, ini yang mengawali kitab ini, muqaddimah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah al-wahid, yaitu zat yang maha esa, al-qahhar, zat yang maha perkasa. Jadi ini memulai bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah zat yang maha esa. Sekoca esa adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada selain Allah. Itu yang dimaksud esa. Qul huwallahu ahad. Allah yang maha esa. Lainnya tidak ada. Ini awalnya tidak ada. Dunia ini kesobung. Semuanya tiada, yang ada hanyalah Allah. Ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya sesuatu yang akan ada pasti akan tiada. Mun Allah ada sudah. Allah tidak tiada, tapi ada. Dan terus ada. Itulah Allah. Nah, mun kita makhluk, kita dicipta. Sesuatu yang dicipta bermula dari tiada menjadi ada dan akan lagi berakhir pada tiada. Karena makhluk, abad ini kan makhluk. Nah, makanya sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Al-Qahhar, Maha perkasa Allah. Perkasa Allah semuanya menguasai Allah kehidupan ini. Nah, makanya ada zikir, ada wirid yang dibaca oleh para warga Nahdiyin, karena ini dibaca oleh Raisul Akbar Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Ash'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu zikirnya adalah ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar. Nah, ya, ini untuk membentengi diri kita dalam berjuang, yaitu membela agamanya Allah, menegakkan agama Allah di tengah-tengah kehidupan. Nah, Al-Aziz Al-Ghaffar, zat yang maha aziz, yang maha yang maha mulia. Allah yang maha mulia, Allah semaha muljah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Ini kan maknanya banyak. Mulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, Allah zat yang maha mengampuni, yang maha pengampun. Jadi kula pun panjenengan ya cek ben Imam Nawawi untuk menyadari diri kita bahwa Allah zat yang maha pengampun. Artinya minta ampun kepada Allah. Nyon sapa ora ka Gusti Allah. Karena Allah maha pengampun. Muqaddirul aqdar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai takdir. Itu Allah. Muqaddiril aqdar. Yang menguasai takdir, ketentuan nikah Allah. Kita ini tidak menentukan. Al-insanu bit-tafkir. Wallahu bit-taqdir. Manusia hanya berfikir, manusia hanya berencana. Wallahu bit-taqdir, dan Allah yang menentukan.
Abek ni kata kuasa. Kuasa kula pun panjenengan ni kata kuasa pera andi rencana. Engkau hari ini terongak ria yang menentukan Allah. Engkau lakuna terongakan nasi soto, tapi Allah berkehendak lain empian ngakan nasi sate. Sate. Panjenengan berfikir fusat yang kau tadi siapa? Paling jelangakan buja capir ya. Allah berkehendak lain. Bodoh orang asodako pas cedak kambing bencedak sape. Jadi panjenengan makan gulai kambing dan gulai sapi. Padahal kita sudah yakin bahwa diri kita ngakan buja capi. Allah berkehendak lain. Loh, milana. Kula pun panjenengan ini ke rencana mira. Tetapi yang paling penting adalah kekuatan keyakinan di dalam hati Allah yang menentukan. Tidak boleh tawarub kan nikah. Dan kadang abek perak rencana menentukan. Abek ni ingin menentukan malolo. Tak sadar je Allah yang menentukan. Mun sadar kalau Allah yang menentukan, apapun yang terjadi tidak pernah susah. Karena abek tak norok andi iya. Saya hanya digerakkan, bukan menggerakkan. Saya menggerakkan Allah. Abek andi rencana merah. Beri pikir ini kan bukan menentukan, tapi merencanakan. Apa caan Allah? Makanya muqaddiril aqdar. Allah dat yang maha menentukan takdir. Takdir kita, ketentuan kita. Allah kekepti. Biar mangke napa? Itu tentuan kiban Gusti Allah mohon. Bisa berubah apa kata Allah? Cek Allah yang menentukan. Makanya mun banyak orang nyabis ke Gusti Allah, orang banyak nyoon ke Gusti Allah, matur ke Gusti Allah, hidupnya akan tenang. Nyoon kefokusan pasti akan fokus. Apa? Bocil Allah yang muqaddiril aqdar kok. Menentukan takdir kok. Padahal saya tanya, cak takdir pun etoles di Lauhul Mahfuz ketika bayi usia 4 bulan berdenang kandungan. Iya, ditulis memang. Berarti kan sudah ditentukan kan tidak bisa berubah. Apapun ada kemungkinan bisa berubah ketika yang merubah menghendaki. Kan panjenengan lolok ke Gusti Allah, yo bo, jangan Allah. Nyari repot-repot. Misalnya kula majikan yang membayar panjenengan. Mbiar nalako ka kula, bekerja ka kula. Gajinya 6 juta per minggu. Per minggu, per bulan, gitu. Per minggu 6 juta. Mbiar lolok ka kula. Lolok. Pas kocak. Kula anu Pak. Nah. Udah acara lakona maka bina anak. Nyok nanu. Oh iya lah ya. Gaji na ya. Bukan gaji 6 juta. Bukan karena maka bina ya sebolo. Boni ka menjala gratis. Gratis. Beri sebolo ban kula karena orangnya fokus. Senang engak ka kula alayani fokus. Beri tak kira-pikiran juta. Ya, 4 juta. Sebolo kebayanan. Beres, kan berubah ketentuan yang biasa 6 juta menjadi 10. Kenika gambaran sederhana. Allah maha semuanya. Bisa dirubah, bisa. Kompian semak, kasih ngomong apapun. Tidak bisa, apapun mungkin. Mun semak kasih ngomong. Makanya kenika kutu sabuk ya. Muqaddiril aqdar. Allah yang menentukan ketentuan, takdir kita. Kekapi Allah. Lah ni kaki. Lah ni kah. Musarrifil umur dan Allah Subhanahu wa taala yang kika dinto yang napa namanya menggerakkan ya perbuatan-perbuatan, menggerakkan perintah-perintah, perbuatan-perbuatan amal-amal kekapi. Anika Allah Subhanahu wa taala. Mukawwiril laili 'ala an-nahar dan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan malam dan melenyapkan siang. Artinya yang mengganti siang menjadi malam, mengganti malam menjadi siang. Itulah Allah.
Kau tu enggak, mengak kini kampian berarti mau ngabus. Aduh, iya abah tak kuasa ya. Sema datang malam Allah melenyapkan siang sehingga malam datang Allah. Melenyapkan malam sehingga siang datang Allah. Loh, abah tak kuasa. Makanya karena tak kuasa, jangan sombong di muka bumi ini. Mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa. Kan ngabas kini kampung asokor, ada tak kuasa manusia. Siapa yang bisa merubah malam menjadi siang? Merubah siang menjadi malam? Tina profesor saya gak mau. Tak bisa. Peneliti yang hebat sedunia tak bisa. Akun Allah lebih tak bisa. Ngobo malam menjadi siang. Ngobo siang menjadi malam. Merubah kantuk menjadi cengar. Merubah cengar menjadi ngantuk. Coba. Gini kamu. Merubah seger menjadi lemah. Merubah sehat menjadi sakit. Merubah sakit menjadi sehat. Ini tak bisa manusia. Allah kekapi. Allah semuanya Allah. Kantuk tak bisa. Coba. Pategeri pun. Oh kulung suruh 2 hari kuat. Coba. Ada kata tondo. Tak bisa. Mungkin kata tondo. Tak bisa kau tu tidur. Kau yang apa? Anu kerating deng apa? Tak bisa. Kau tu malah kok tedung. Walaupun berapa menit, kau tu tedung betul. Jaga menit. Tak bisa. Itu ketentuan Allah. Abah tak bisa. Tak bisa. Nahan awai menguap tak bisa. Pas awai yang biar tahan tak bisa ya. Tak bisa. Abah tak kuasa. Tak kuasa. Kula pun panjenengan ki. Nah, oleh karena itulah, ayo. Kita sadari bahwa yang kita dinto Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tafsiratun liulil qulubi wal absar. Itu semua untuk apa? Untuk pelajaran. Bagi siapa? Bagi yaitu orang-orang yang memiliki hati dan absar, penglihatan. Di orang kenikah nikah semua Allah maha lampu, maha perkasa. Allah menguasai takdir yang menggerakkan perbuatan, menggerakkan tindakan. Allah yang menciptakan malam, menciptakan siang. Itu semua sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pandangan hati, penglihatan hati. Oleh karena itulah kula pun panjenengan anika mari jangan bosan-bosan. Kula pun panjenengan anika selalu ngaji, karena ngaji kita, kajian kita itu merupakan pelajaran berharga bagi kula pun panjenengan. Nika deki kajian nika bagi orang yang memiliki hati dan memiliki akal fikiran, serta akal itu menjadi pandangan di dalam melihat semuanya nikmat-nikmat Allah. Nika pelajaran kita pilih. Nika lancung nika mukaddimahnya panjang. Pada prinsipnya nika kitab ini dimulai dengan bersyukur kepada Allah, yaitu yang menghadirkan kebesaran-kebesaran Allah untuk pelajaran bagi kita hamba Allah yang memiliki hati dan pikiran. Untuk apa? Menjadi pertimbangan di dalam bergerak dan melangkah dalam kehidupan ini. Nah, karena nikah kekapi ngontaan di ate parjoma, tak ipa masuk ate, tak di pikiran parjoma. Artinya tak ipa mantap nang iate, tidak diolah di pikiran dan hasilnya dimantapkan di hati parjoma gila. Kan pun banyak orang kan. Padahal abah ini kan tak kuasa, tapi karena kekuasaan Allah tak ada nang yatena ada, sehingga sombong orang itu padahal tak kuasa. Makanya gila tafsiratun liulil qulubi wal absar, pelajaran bagi orang yang punya hati. Nah, untan di ate tak bisa tina tak pun komo la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak apa je makanya tak nyempa Allah makanya lah. Pakun. Qul huwallahu ahad, maca saya bukale. Pakun. Buntan di hati tak sabuk di hatinya, tertutup hatinya, maka qul huwallahu ahad
tidak akan mengakar di dalam amanah. Sehingga sibuk orang lain, sibukkan nikah. Allah tidak dimintai tolong, lupa kepada Allah. Nah, oleh karena itulah nireng kula pun panjenengan nikah mendekat kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena Allah tadi disebutkan maha di atas segala semuanya. Moga-moga kesetujuan anika menjadi keberkahan bagi kita, keluarga, anak-anak poto kula panjenengan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli zikir, ahli fikir, lebur mikir, lebur engak, kemudian lebur norok lampana Gusti Kanjeng Nabi yang merupakan peraturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengantar singkat muqaddimah singkat ini mudah-mudahan menjadi awal kebaikan bagi kula bon panjenengan. Insyaallah besok akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya di kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Moga-moga ngalih barakah karamana beliau, setuju hajat-hajat kita, pataka hajat Allah Subhanahu wa taala bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.